Lenovo kalau bikin produk tipe IdeaPad series dan dalamnya itu pakai prosesor AMD, ini saya bisa bilang pasti jadi best seller bro kalau kita jualan di toko, karena laptop ini memiliki value bahwa VGA-nya itu VRAM-nya bisa kita setting mulai dari 512, 1GB hingga 2GB yang membuat performa laptop ini menjadi lebih signifikan kalau kita buat untuk kebutuhan desain ataupun untuk bermain game. Ya memang sih kalau kita lihat ini bukan laptop gaming, tapi untuk sekedar cari hiburan menurut saya ini udah cukup bagus. Dan kalau kita compare sama merek lain, secara performa dari beberapa laptop yang sama-sama AMD Ryzen tapi nggak ada VRAM-nya, ya secara performanya pasti beda. Ini adalah benefit yang kalian dapatkan pas beli tipe IdeaPad di merek Lenovo, entah Ryzen 3, 5, hingga 7. Namun yang kita bahas ini bro, dia adalah varian Ryzen 7 tipe IdeaPad tadi yang harganya di angka Rp10.500.000. Misalnya teman-teman cari varian Ryzen 5 apa ada bang? Jawabannya ada, dan selisih harganya itu lebih murah 1 juta di angka Rp9,5 juta. Namun perbedaan dari versi lama sama baru yang kita bahas ini bro, dia cukup banyak. Mulai dari fisiknya beda, fiturnya beda, serta jeroannya ini juga memiliki performa yang lebih bagus dibandingkan generasi sebelumnya, itu tipe IdeaPad 5 series. Jadi tipe ini dia ada embel-embel slim yang kalau kita lihat dari segi model desainnya ini kelihatan bro, dia lebih tipis tapi kok malah dia lebih lebar. Jadi sebenarnya saya agak aneh bro, kalau tipe IdeaPad 5 itu kan dia memang ukurannya kayak laptop 13 in. Namun kalau di versi IdeaPad Slim 5 ini malah lebih bongsor tapi lebih tipis. Namun bobotnya masih tetap sama bro, yaitu di angka 1,4 kg aja. Nah, kalau kita ngebahas tentang material casingnya, ini dia premium banget bro, harga 10 jutaan kita mendapatkan full casing aluminium dan memiliki standar sertifikasi 810H military grade. Jadi laptop ini ibarat kata kalau kita mau beli helm bro ya, dia udah lolos uji SNI, karena standar military grade ini udah diuji dengan tes goncangan, tes suhu, hingga tes jatuh. Sehingga kalau teman-teman itu kerjaannya sering di luar ruangan tanpa AC dan itu orang yang memang tidak gampang merawat laptop, ini cukup bandel untuk bisa mengakomodasi semua kebutuhan kalian. Plus yang bikin enak, di varian IdeaPad Slim 5 ini dia juga dibekali oleh garansi resmi selama 2 tahun plus ADP. Jadi kalau ada kerusakan tinggal bawa ke service center, misalkan layarnya pecah ataupun ini laptop ketumpahan air, itu juga masih di cover bro selama 2 tahun, dan ini bisa lebih dari 1 kali. Itu adalah rahasia umum yang harus kalian ketahui dan untuk dimanfaatkan. Lalu laptop ini kalau kita lihat dari segi performan bro, dia sudah memiliki prosesor baru dan juga komponen menunjang. Contoh ya, kalau kita perbedakan antara IdeaPad Slim 5 dan IP5, prosesornya beda bro. Seri baru ini dia pakai 7730U, kalau seri lama kan dia pakai 5825U. Cuman minornya menurut saya, speednya ini masih tetap sama antara varian prosesor baru dan lama, karena memang kalau kita riset di dalam beberapa artikel, untuk seri 7730U ini adalah versi refresh dari versi 5000 series. Jadi memang performanya tidak terlalu signifikan, serta untuk komponen yang lain dia masih tetap sama. Tapi kalau ngomong soal performa, teman-teman bisa cek untuk tes pengujian benchmark dan juga tes gaming dari data yang udah kita kasih sama kalian kayak gini kawan. Oke bro, kita lanjut ngebahas dari layarnya, karena laptop ini memiliki perbedaan yang mungkin kelihatan nggak signifikan, tapi dia cukup nyaman ketika kita pakai sehari-hari. Mungkin overall, kalau kita lihat segi hardware-nya, dia sama-sama pakai IPS, kecepatannya sama-sama 300 nits, resolusi sama-sama Full HD, cuman angkanya ini lebih padat bro, karena dia pakai ukuran 1920x1200 dibandingkan seri yang lama yang hanya menggunakan di angka 1920x1080, sehingga ini tampilannya jauh lebih soft dibandingkan seri yang lama, tapi tentunya masih tetap memiliki fitur yang premium, yaitu Low Blue Light TUF Certified, yang artinya ini layar akan membuat tampilannya itu nggak gampang panas ketika kalian pakai setiap hari dengan durasi waktu yang cukup lama sekalipun. Lanjut untuk fitur premium sistem security-nya, di tipe IdeaPad Slim 5 yang kita bahas ini bro, dia sudah mendukung sistem security kamera IR. Jadi kalau kita buat login, kita bisa memanfaatkan kamera ini, dan dia ini tidak ada fingerprint-nya. Jadi seperti kayak di Switch, kalau seri IdeaPad 5 dia pakai fingerprint di tombol power, namun di seri yang baru IdeaPad Slim 5 dia menggunakan kamera untuk login dan bisa kita pakai untuk produktif. Nah, dari sini teman-teman bisa menilai sendiri mana yang lebih cocok untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Tapi kalau ngomongin soal kelengkapan yang lain dan juga fitur-fiturnya, ini sama semua bro, seperti kayak
Audionya sama-sama pakai Dolby, keyboard sama-sama nyaman, ada backlight dan juga dilengkapi oleh colokan iPod yang lengkap yang posisinya terletak di bagian kiri dan kanan serta ditunjang oleh WiFi 6 serta Bluetooth 5.1. Jadi saya bisa bilang ini laptop memang upgrade yang better, tapi harganya itu tidak selisih jauh bro. Ya tinggal kalian menyesuaikan aja. Kalau kalian cari tampilan yang memang simple, mendingan pilih yang IdeaPad 5. Tapi kalau teman-teman mungkin cari yang long term lebih bagus, saran saya mending pakai yang IdeaPad Slim 5 karena komponennya udah menggunakan semua seri baru. Dan mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya budget 10 juta dan cari laptop yang tipis tapi cukup powerful. Ini bisa banget bro untuk dijadikan buat inspirasi buat check out nantinya. Ya wes, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.